bisa minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku karunia untuk bisa memimpin, mengajar, bernubuat. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus belajar dan bertumbuh dewasa. Semakin Anda dalam hubungannya dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengembangkan karunia yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya kita semua harus haus dan lapar ya, supaya karunia itu bisa berkembang di dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi, karunia itu gunanya untuk bisa memberkati orang lain. Yang percaya katakan amin ya. Karunia itu untuk bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa kepemimpinan itu penting? Karena dari masa ke masa Tuhan pasti akan menentukan ya satu orang yang dipakai, yang diurapi untuk bisa memimpin satu kegerakan, satu perubahan. Nah, saya percaya masing-masing kita hari ini dipanggil Tuhan sebagai seorang pemimpin menurut skop pelayanan kita masing-masing. Kalau Anda kepala rumah tangga, tentunya Anda harus memimpin keluarga Anda. Kalau Anda pemimpin di dalam perusahaan, Anda harus memimpin orang-orang yang ada di perusahaan Anda. Kalau Anda ada di dalam CG ini, saya percaya dipanggil juga untuk bisa memimpin CG ini, membawa orang kepada pengenalan kepada Kristus, dan membuat kegerakan Tuhan semakin lebih lagi di dalam kehidupan kita. Nah, kita hadir di CG ini bukan sebagai seorang member, tapi juga ingin dipromosikan, naik lebih lagi. Ya, kalau di perusahaan aja kita kepengen dipromosi, di CG juga kita harus mengalami promosi rohani supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, jadi dikatakan siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Setiap gift yang Tuhan kasih, kita harus pertanggungjawabkan dengan baik sehingga bisa jadi berkat buat banyak orang. Nah, di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 28 itu juga ditulis ada karunia kepemimpinan. Saya bacakan ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 28 bunyi gini, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ini sekali lagi dituliskan bahwa ada the gift of leadership yang kita bisa minta, kita bisa kembangkan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana setelah kita minta, ya, yang setelah kita tahu ada the gift of leadership, kita minta sama Tuhan, dan bagaimana kita bisa mengembangkan gift of leadership di dalam kehidupan kita. Nah, saya banyak belajar tentang kepemimpinan, pertama-tama dari tokoh-tokoh Alkitab, ya. Nah, dan tadi di GMS New York, tadi pagi saya udah share, beberapa hari lalu saya share di CG New York juga, kita ingin belajar dari kepemimpinan Nehemia. Tapi hari ini saya ingin mengajarkan dari tokoh Alkitab yang lain. Hari ini kita akan belajar dari kepemimpinan Daud. Ya, nanti apa yang kita bisa pelajari dari kepemimpinan Daud sehingga the gift of leadership tadi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini bisa berkembang. Kalau Anda pengen belajar tentang Nehemia, saya percaya tadi juga sesinya direkam, jadi bisa belajar tentang Nehemia. Mungkin yang 10 prinsip dari Nehemia, kepemimpinan Nehemia, Anda bisa minta nanti sama Coach Margono kalau Anda rindu ingin belajar lebih lagi, ya. Tapi kalau hari ini kita mau belajar dari kepemimpinan Daud. Nah, salah satu hal yang luar biasa dari kepemimpinan Daud, saya belajar satu hal gitu ya. Kepemimpinan Daud itu seperti termostat, bukan termometer, ya. Apa sih maksudnya termometer dan termostat? Ya, termometer itu adalah instrumen atau alat ya yang digunakan untuk mengukur suhu udara di dalam ruangan. Jadi kalau Anda di dalam pakai termometer itu akan mengikuti suhu udara yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya 32 derajat, ya termometer akan mengikuti ya suhu ruangan, akan memberikan kita gambaran itu ada
suhunya 32 derajat gitu ya. Tapi kalau termostat itu beda. Termostat itu adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menentukan suhu udara di dalam ruangan, ya. Yang satu untuk mengukur, yang satu untuk menentukan, ya. Itu kata kuncinya. Jadi termostat itu beda sama termometer. Termostat itu suhu ruangannya misalnya hari ini 32 derajat, di setiap AC itu ada termostatnya. Misalnya disetel jadi 18 derajat gitu ya. Maka di dalam ruangan itu yang tadinya 32 derajat, AC-nya akan bekerja sedemikian rupa sehingga suhu ruangan dari 32 derajat gitu ya akan menjadi 18 derajat. Ya, cukup 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 ngerti ya. Jadi bedanya termometer sama termostat. Nah, pemimpin seharusnya menjadi sebuah termostat, bukan sebuah termometer. Kepemimpinan Daud kita bisa belajar hari ini bahwa ketika Daud ada, muncul sebagai pemimpin, dia menjadi pemimpin yang tidak diombang-ambingkan oleh keadaan, tapi dia menjadi pemimpin yang menentukan suhu atau keadaan itu seperti bagaimana. Nah, itulah tugasnya dari pemimpin. Pemimpin harus jadi termostat, bukan jadi termometer. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, kita bisa lihat beberapa prinsip bagaimana Daud menjadi termostat atau menjadi penentu di dalam setiap keadaannya. Kalau baca kisahnya Daud itu ada di 1 Samuel pasal ke-17 ayat 1 sampai 58 ya. Jadi nanti di rumah bisa baca gambaran besarnya kayak bagaimana. Saya akan ambil cuplikan sedikit aja ya, cuplikan sedikit cerita Daud itu. Jadi di 1 Samuel pasal yang ke-17 di ayat yang ke-11. Nah, ini kita lihat ya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang 11 bunyinya begini. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi saya kasih bayangan dulu ya. Ini kisah ketika Daud ini melawan Goliat. Jadi perikopnya itu Daud melawan Goliat. Hari itu bangsa Israel itu sedang berperang melawan orang Filistin. Nah, peperangan zaman dulu tuh satu bangsa berdiri di satu sisi, yang bangsa yang lainnya di sisi seberangnya. Ya, mereka biasanya perangnya itu di tengah-tengah, gitu ya. Jadi sebelum mereka perang, biasanya jagoan-jagoan mereka itu akan muncul dulu ke depan dan mereka itu menantang bangsa yang lain, gitu ya. Kalau kamu berani, kamu begini gitu. Pokoknya mengintimidasi dan menantang supaya bangsa itu keluar. Nah, bangsa Filistin hari itu punya Goliat. Jadi Goliat tuh berdiri gitu ya dan teriak-teriak dan mengintimidasi dan menantang bangsa Israel. Bangsa Israel hari itu rajanya bukan Daud ya, belum Daud tapi Saul ya. Nah, ketika Goliat itu berteriak, mengintimidasi gitu ya. Di ayat 11 dikatakan Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hatinya. Bukan hanya cemas, tapi takut. Saul yang seharusnya menjadi pemimpin utama dari tentara Israel, dia juga cemas, dia itu takut. Dia terpengaruh ya oleh keadaan, terintimidasi dengan keadaan. Jadi kita bisa melihat bahwa Saul bukanlah pemimpin yang baik. Ketika tantangan ada, ketika ancaman ada, ketika bahaya ada, ketika dihadapkan dengan satu mungkin ketidakmustahilan, dia bukan bangkit imannya, tapi malah kalah imannya, bahkan dia sama seperti pengikutnya, malah cemas dan ketakutan. Di ayat 24 itu ya, ditulis lagi tuh 1 Samuel 17 ayat yang ke-24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, melihat Goliat, lihat Goliat satu yang tinggi besar gitu ya, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi perkataannya mengintimidasi, lihat aja sangat ketakutan. Ini pemimpin yang jadi termometer.
bukan termostat. Tapi ketika Daud datang, ya. Jadi Daud datang disuruh sama papanya, ya. Daud, Daud, kamu pergi nih, antar makanan buat kakakmu. Kenapa? Karena Eliab, kakak Daud yang pertama itu adalah tentara di tentaranya Saul, tentara bangsa Israel. Jadi suruh antar makanan gitu ya. Nah, ketika dia sampai di medan peperangan, Daud juga lihat hal yang sama. Goliat mengintimidasi, Goliat berteriak-teriak, Goliat menakut-nakuti gitu ya. Dan dia lihat bangsa Israel itu diam aja. Nah, tapi responnya Daud sangat berbeda dengan responnya Saul. Sangat berbeda dengan responnya bangsa Israel saat itu. Bagaimana responnya Daud? Di ayat yang ke-26b dikatakan begini, ya. Di ayat 26b, 1 Samuel pasal 17. Daud berkata begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ya, jadi beda banget. Ya, kok bisa beda banget ya? Yang satu ketakutan, Saul yang diurapi Tuhan itu ketakutan gitu ya, cemas. Tapi Daud itu dengan lantang dan dengan berani. Dia katakan, siapa orang Filistin yang tak bersunat ini berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Saya garis bawahi kata Allah yang hidup. Ya. Prinsip pertama dari kepemimpinan Daud. Ya. Prinsip pertama, kalau Anda catat, kalau ingin jadi pemimpin yang memberikan pengaruh, bukan yang dipengaruhi, gitu ya, yang menentukan keadaan, bukan ditentukan oleh keadaan, adalah know your God. Ketahuilah siapa Tuhanmu. Itu prinsip pertama. Ketika keadaan begitu mencekam, keadaan begitu menakutkan, Daud refer kepada Tuhan. Kembalikan. Ini mungkin dia besar, mungkin raksasa ini menakutkan, mungkin mencekamkan, tapi dia nggak tahu nih, gitu ya. Di belakang gua ini ada pribadi yang lebih besar dari badannya yang besar itu. Pribadi yang lebih perkasa daripada figur yang menakutkan itu. Pribadi yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil di tengah ketidakmustahilan itu. Jadi prinsip pertama yang Daud punya, dia bisa identifikasi, dia bisa mengenali bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Ternyata latar belakang Daud yang simpel, yang sangat sederhana, dia itu kan cuma gembala domba. Gembala dombanya itu pun juga bukan yang banyak. Jadi kita harus bisa lihat latar belakang Daud gitu ya. Latar belakang seseorang tidak menentukan kebesaran yang ada di dalamnya, ya. Latar belakangnya bisa sederhana, tapi Daud itu luar biasa. Dia datang dari keluarga yang bukan kaya. Karena kalau Anda baca, kambing dombanya itu hanya 2-3 ekor. Ya, Eliab yang ngomong, kamu gembalakanlah, kembali aja kamu kepada gembalain kambing dombamu tuh yang cuma 2-3 ekor. Jadi kita tahu dombanya nggak banyak gitu ya, kalau dia ribuan. Kalau Abraham itu kaya. Ya, kalau Abraham tuh punya kambing domba banyak banget, itu emang orang kaya kalau Abraham. Kalau Daud ini miskin. Saya tahu karena dombanya sedikit. Kedua, zaman itu kalau keluarga kaya, ya gembalanya itu budak atau gembalanya itu hamba, ya. Jadi pasti ada kayak Abraham. Abraham tuh banyak hamba-hambanya yang mengembalakan dombanya. Tapi kalau keluarganya Daud ini miskin, yang disuruh anaknya, anaknya yang disuruh jaga karena nggak sanggup bayar orang. Ya jadi dombanya sedikit, anaknya cuma disuruh gembala domba. Dan di dalam keluarga kita bisa ngelihat Daud kecil, yang paling kecil. Eliabnya itu nggak diperhatikan, ya, nggak memperhatikan dia. Ketika Samuel datang, bapaknya lupa. Oh iya, aku masih ada satu anak lagi, namanya Daud, lagi ada mengembalakan domba. Jadi di dalam keluarganya posisi Daud pun juga dikucilkan. Udah dari keluarga kecil, keluarga miskin, anak paling kecil, dan dia juga dikucilkan.
Jadi susah banget nih jadi Daud untuk jadi pemimpin. Keadaannya nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi ternyata di tengah-tengah di padang gurun itu ya, di padang gurun ketika dia mengembalakan domba, ada satu pengalaman Daud yang hanya dia yang bisa bisa tahu persis itu seperti apa. Kita bisa lihat, kita baca lewat Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ya, jadi Daud itu ngalamin Tuhan begitu intim, begitu dekat ketika dia di masa-masa tidak diperhitungkan. Ya, jadi ketika dia tidak diperhitungkan, dia itu bisa ngerti Tuhan itu lebih dalam. Nah, hari ini kalau Anda mau the gift of the spirit, the gift of leadership atau gift apapun juga dibangkitkan di dalam kehidupan Anda, yang harus kita mulai bukan baca buku rohani, bukan baca buku kepemimpinan gitu ya, tapi mulai baca buku Alkitab Anda. Mulailah berdoa, mulailah kenali Tuhan Anda, ya. Kenali siapa dia, siapa sih Tuhan buat hidupmu, apa sih yang engkau alami ketika di masa kesendirianmu, ketika engkau ada di padang gurun, pemakaian Tuhan belum ada. Tapi apakah engkau bisa mengenali dan mendalami karakter Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita bisa kenal Tuhan dekat, erat di dalam hati kita, dan ngalamin Tuhan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi Daud itu di padang gurun, bisa bayangkan ya, kambingnya cuma 2-3 ekor, nggak banyak kerjaannya gitu ya. Tapi di masa itulah justru hubungannya diperdalam dan diperindah. Dia kenal siapa Tuhan, sehingga pemakaian Tuhan dalam kehidupannya itu bisa dahsyat. Saul tidak mengenal siapa Tuhannya. Kalau rajanya tidak mengenal siapa tuannya, apalagi pengikut-pengikut di bawahnya, ya. Tapi Daud spesial banget. Dia punya hubungan yang erat. Dia tahu Tuhannya itu siapa, dan dia asosiasikan dirinya itu dengan Tuhan yang hidup. Jadi pertama dia tahu Allah yang hidup. Amin. Ya, jadi miliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Saya masih ingat satu hari ada satu grup basketball gitu ya. Namanya Chicago Bulls. Siapa di sini fansnya Chicago Bulls? Lambaikan tangan Anda. Nggak ada nih ya. Lakers semua nih, Lakers. Oke, Lakers ya. Tapi waktu itu Chicago Bulls lagi hebat ya. Jadi Chicago Bulls lagi hebat karena ada Michael Jordan. Ya, jadi saya dulu ketika di Chicago, saya pernah sekolah di Chicago, Michael Jordan lagi hot-hotnya gitu ya, jadi luar biasa. Nah, suatu hari ada satu pertandingan, saya lupa lawan apa gitu ya, tapi Chicago Bulls ini lagi menang, dalam pertandingan itu lagi menang. Michael Jordan lagi skor, lagi hot dia, lagi hot on fire gitu ya. Jadi dia skor 50 points, 50 points dalam satu game itu. Jadi luar biasa banget ya, 50 poin itu banyak banget loh dalam satu game. Hampir setengah dari itu di skor oleh Michael Jordan. Pokoknya on fire. Dan Chicago Bulls lagi leading. Nah, di akhir-akhir, di menit-menit terakhir dari pertandingan, ya, karena udah menang jauh juga gitu ya, akhirnya pemain cadangannya diturunin sama coach-nya. Nah, yang diturunin bukan hanya pemain cadangan yang kedua, tapi pemain cadangan dan cadangannya cadangan. Coba bayangin ya. Jadi yang level ketiga. Ya, kalau tim basketball kan gitu, ada tim yang partner, sparring partner, ada yang memang tim utamanya. Dan ini tim cadangan. Udah pasti mereka jarang main di game, cuma hari itu karena leading jauh sekali, ya udahlah diturunin lah semuanya cadangan ini. Nah, ada satu pemain cadangan saya saking nggak terkenalnya, saya juga lupa namanya siapa, gitu ya. Jadi ketika menit-menit terakhir main, pemain cadangan ini lagi dribble bolanya dan pengen shoot, kena fault, dapat penalti shot. Nah, dapat penalti shot dua kali gitu ya, satu penalti shot 1 poin kan ya. Jadi dia mau penalti shot. Lempar yang pertama, bolanya nggak masuk.
Karena gugup, saking gugupnya gitu ya, karena nggak pernah main di lapangan. Tapi penalti shot yang kedua, bolanya masuk, dapat 1 poin. Nah, setelah itu pertandingannya berakhir, habis gitu ya. Jadi semua fans turun gitu ya, happy, semua wartawan ngerubungin Michael Jordan. Kenapa? Karena Michael Jordan hari itu the highest score gitu ya. Jadi dia menang poin banyak banget gitu ya. Di locker room di interview Michael Jordan, semua wartawan interview Michael Jordan. Nah, tapi nggak ada yang interview pemain cadangan tadi yang terakhir, yang skor terakhir 1 poin itu. Nggak ada, dia karena emang nggak terkenal, siapa yang mau interview dia, orang cuma 1 poin kok poinnya gitu ya. Nah, tapi ada satu wartawan yang di akhir dari sesinya itu coba interview dia. Ya, mungkin wartawan itu nggak dapat dengan interview dari Michael Jordan karena nggak nyampe, karena kepenuhan. Akhirnya dicoba interview si pemain cadangan ini. Dia katakan gini, "What do you think about the game?" Ya, dia tanya sama pemain itu, "Menurut kamu game hari ini bagaimana?" Lalu orang ini katakan, "It's a wonderful game. It's super game," katanya, luar biasa, bagusnya luar biasa. Terus dia bilang begini, "Me and Michael Jordan score 51 points." Jadi dia bilang gitu, aku dan Michael Jordan bikin skor 51 poin, kata dia. Statementnya gitu. Dengan bangganya ya. Dan padahal kita tahu semua dia hanya skor 1 gitu ya. Tapi dia katakan dia dengan Michael Jordan skornya 51 poin. Jadi apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Mungkin hari ini kepemimpinan kita hanya bisa skor 1 poin. Tapi kalau kita bisa mengenal Tuhan kita, dan kita bisa team up dengan Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang luar biasa, termometer bisa jadi termostat. Amin. Kita bisa skor 51 points with God. Mostly ya Tuhan yang kerjakan gitu ya, bukan kita gitu ya. But we have to identify siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah engkau mengalami Tuhan? Apakah hari ini baca firman-Mu, ngalamin Tuhan? Di dalam pergumulanmu, engkau menang, supaya engkau tahu Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang hidup. Sebelum kau dibawa ke public ministry, maybe God wants you to deal with you privately. Whatever happen privately will come out publicly. Ya, kalau di privately kita nggak mengenal Tuhan, ya di luar sana, di publicly kita nggak bakal bisa juga merepresentasikan Tuhan. Amin. So, first principle, know your God. Ketahuilah, kenalilah siapa Tuhanmu. Oke. Yang kedua, di ayat 38 ya. Oke. Di ayat 28b ya. Firman ini ada lagi ceritanya. Ketika akhirnya Daud ngomong, siapa nih yang berani menghina tentara Allah yang hidup gitu ya. Eliab ngomong, amarah Eliab. Ayat 28b, amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Jadi ini luar biasa, kakaknya ini menghina dia gitu ya. Udahlah, ngapain kamu datang gitu loh ya. Udah, ini siapa yang udah kamu ini bukan tentara gitu. Kamu jangan ngomong sembarangan lah istilahnya. Ya. Nah, di ayat 33 ada lagi nih. Bukan hanya Eliab yang marah-marah nih sama dia gitu ya. Ayat 33, Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Jadi kakaknya menentang dia, gitu ya. Raja Saul yang hari itu juga ketakutan ketika dengar, wah ini Daud nih pengen
melawan, berani nih ngelawan gitu ya. Seharusnya kalau saya jadi Saul tuh ngucap syukur, ada yang berani gitu ya. Tapi ini malah direndahkan. Kamu nih siapa? Nggak mungkin kamu bisa hadapin orang Filistin itu. Nggak mungkin lah. Dia ini udah jadi tentara sejak lahir, ya, dari prajurit loh, sejak masa mudanya. Kamu ini siapa? Kamu cuma gembala domba. Jadi biasa nih ya, biasa kalau orang di sekitar kita menentang kita, ya, mengatakan kamu nggak bisa. Kita mau mulai bisnis baru, orang katakan nggak mungkin lah kamu bisa bisnis yang baru ini, tantangannya loh berat, ekonomi lagi sulit hari ini, ya. Mau CG di Amerika misalnya, gimana mungkin bisa buat CG? CG nggak salah kamu baca firmannya aja jelasinnya nggak bisa. Ini loh yang ngelayanin, kamu bakal ngelayanin keluarga loh, kamu masih muda, nggak mungkin bisa gitu ya. Banyak sekali orang yang berkata tidak bisa. Mau bikin gereja di Amerika, aduh gereja Indonesia di Amerika tuh udah banyak, ngapain kamu bikin lagi? Gereja bule juga banyak di Amerika gitu ya. Jadi banyak orang yang pasti akan berkata nggak mungkin, nggak bisa, siapa kamu ya. Ya, itu biasa gitu ya. Nah, tapi apa respon Daud ya di ayat 34. Ya, di ayat 34 berkata gini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menekam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu itu. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Nah, kali ini yang digarisbawahi itu kata barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Prinsip yang kedua adalah know yourself. Ketahuilah siapa dirimu. Ya. Daud itu bukan hanya tahu siapa Tuhannya, tapi dia tahu siapa dirinya. Dia diciptakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, walaupun mulainya dari hal-hal yang sederhana. Ya. Daud itu punya potensi yang terus dia kembangkan sehingga ketika momennya tepat, dia bisa bangkit jadi pemimpin. Jadi ingat ya, walaupun yang hari ini Anda hadapi simple, kambing domba yang 2-3 ekor, ya, yang nggak ada artinya, yang nggak diperhatikan banyak orang. Tapi pelihara kambing dombamu, karena itu benih. Give, bisa berkembang. Hari ini mungkin benihnya masih sederhana, masih simple, masih nggak kelihatan. Ketika Daud jagain kambing dombanya, kalau saya nih jadi Daud ya, saya nggak sehebat Daud gitu ya. Saya dulu nggak tahu ceritanya Daud gitu ya. Tapi kalau saya dulu jadi Daud, kambing cuma 2-3 ekor lawan singa sama beruang gitu ya. Begitu datang, saya kasih sok atau udah silakan aja nih, ambil aja, makan aja semuanya gitu ya. Ngapain diperjuangin gitu ya, cuma 2-3 ekor, taruhannya nyawa gitu ya. Tapi Daud tuh tahu dan dia kembangkan siapa dirinya. Dia tetap melakukan bagiannya karena itu yang ditugaskannya. Ya. Jadi Daud itu bisa mengembangkan kesetiaan, ketaatan, walaupun hari itu tidak ada yang memberikan reward di dalam kehidupannya. Dan ketika dia ngalamin itu semua, dia lihat dia menang karena Tuhan membela dia. Karena dia tahu bukan karena kekuatan gagahnya dia itu bisa ngelawan beruang, singa dan beruang, bukan, tapi karena Tuhan beserta dia, dia kenal Tuhannya, dia kembangkan kesetiaan dan ketaatan, ya, dan di situ jadi, ya. Dan ketika perang lawan Goliat, dia lihat dirinya, dia katakan, dia nggak lihat dirinya hanya Daud seorang gembala domba, ya. Dia nggak lihat dirinya
dia nggak asosiasikan dia sebagai gembala domba. Dia mulai sebagai gembala domba, aku nih biasa gembalakan kambing domba, ya. Tapi di akhir kata dia katakan, siapa orang Filistin itu yang berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Jadi dia mulai transisi itu. Dengan kata-katanya dia mulai transisi. Aku ini ketika ada hari ini, aku adalah bagian dari barisan Allah yang hidup. Mantap ya, Daud itu luar biasa banget. Luar biasa banget gitu ya. Karena dia tahu potensi apa yang ada di dalam kehidupannya. Kalau hari ini saya megang 100 US dollar di tangan saya, gitu ya. 100 US dollar. Saya mau kremes-kremes, saya mau taruh di dalam lumpur gitu ya. Saya mau taruh di dalam tong sampah yang bau banget gitu ya. Ya. 100 dolar tetap 100 dolar. Benar ya, Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi nilai. Kalau hari ini ada emas 1 logam gitu ya, ditaruh di tempat yang paling kotor, yang paling bawah, emas tetap emas. Ya. Jadi Daud itu begitu. Dia tetap termostat, dia tetap pemimpin walaupun ditaruh di dalam keadaan posisi yang paling bawah. Hari ini apakah Anda tahu siapa Anda? Dan bagaimana Tuhan mati buat hidup Anda, dan Tuhan merancangkan hal-hal yang indah dalam kehidupan Anda. Apakah engkau tahu hari ini Tuhan punya rancangan yang besar lebih daripada apa yang kau pikirkan dan bayangkan? Atau kau melihat dirimu hari ini, ya aku begini aja deh, aku biasa-biasa aja, aku imigran di Amerika, aku hanya ibu rumah tangga, aku baru pelajar loh, belum ngerti apa-apa. Ya, kalau Anda berpikiran seperti demikian, Tuhan ingin bekerja, tapi dibatasi oleh perkataan Anda, oleh pemikiran Anda. Daud tidak demikian. Dia bisa mulai sebagai seorang gembala domba, tapi dia mengasosiasikan dirinya menjadi bagian dari barisan dari Allah yang hidup. Amin, ya. Jadi hari ini jangan kecilkan potensi yang kau miliki. Jangan kecilkan rancangan Allah yang besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan Anda. Ada sesuatu dalam diri Anda, ada nilai yang begitu berharga yang ada di hati Anda, di dalam kehidupan Anda yang hari ini mau digali. Ya, so the second principle. Do you know who you are? Do you know that you're not just merely a shepherd boy? Do you know tahu nggak Anda nih bukan hanya sekedar ibu rumah tangga. Anda bukan sekedar seorang pekerja, Anda bukan sekedar anak muda, tapi ada sesuatu yang terkandung di dalam hatimu, di dalam hidupmu, ya, rancangan yang tadi, yang besar, yang Tuhan ingin kerjakan. You are a giant slayers. Do you know that? Tahu nggak kalau Anda ini yang bisa mengalahkan raksasa tadi? Anda ini history maker. Do you know it? Apakah Anda terjebak dengan masalah Anda, terjebak dengan keadaan Anda, sehingga hari ini Anda tidak jadi termostat, tapi jadi termometer. Mulai jadi termostat di dalam kehidupan Anda. Amin. Ya. Berikutnya, Anda diberkati, ada 2 poin lagi ya. Oke, lalu ayat yang ke-38. Akhirnya Daud suruh, ya udahlah, peranglah gitu ya, suruh juga nih akhirnya. Di ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketobong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Ya, jadi akhirnya Saul karena udah desperate, nggak ada orang lagi yang beraninya, cuma si Daud ini, ya udah deh, kamu maju aja. Nah, ketika Daud maju, dikasih tuh baju perangnya Saul. Nah, Saul kan tinggi besar, Daud kan ini pendek, ya. Ya,
Tapi baju perangnya baju perangnya Saul itu keren banget. Namanya raja, ya kan? Raja tuh baju perangnya udah pasti dari bahan yang terbaik, pedangnya dari bahan yang paling tajam, yang paling kuat, gitu ya. Dan kelihatan simbol-simbolnya tuh kan, raja dikasih loh baju perangnya raja. Tapi Daud katakan nggak muat gitu ya. Ketopongnya kegedean gitu ya. Lalu pedangnya kepanjangan, udah nggak usah ya. Di ayat ke-40 dikatakan begini, lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruh dalam kantung gembala yang dibawanya. Yang ini tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi bayangin ya, dikasih baju perang raja yang keren, yang bagus banget, yang luar biasa banget. Sama Daud, aku nggak mau pakai yang itu. Aku pakai yang simple aja, yang sederhana aja, yaitu apa? Ketapel sama 5 batu. Kita belajar satu. Prinsip yang ketiga. Know your weapon. Ketahuilah senjatamu. Karena senjata orang lain, itu nggak bisa kamu pakai. Mungkin nggak cocok, mungkin kelihatannya keren, mungkin kelihatannya luar biasa gitu loh ya. Baju zirahnya raja, oh kan keren banget, waduh itu ketahuan pangkatnya itu ya, luar biasa, bikin silo. Tapi Daud tuh enggak, dia pede aja dengan apa yang Tuhan percayakan gitu ya. Dan senjatanya nggak fancy, senjatanya ketapel. Ya, jadi saya percaya waktu itu Daud doa gitu ya. Ini Goliat mau diapain ya? Kalau singa sama beruang kan perangnya tuh dihadepin gitu ya, ditangkep, dia itu wah diguletin gitu ya. Nah, dia doa sama Tuhan tentunya. Tuhan ini Goliat ini mau diapain? Dia doa, diambil ketapelnya ya. Dan dia ambil 5 batu licin. Itu spesifik loh ya. Kalau saya ya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ketapel Tuhan gitu ya? Kenapa nggak canggih gitu ya? Kenapa cuma ketapel? Ini gimana caranya? Nah, ketapelnya itu dia latihan waktu jadi gembala domba ya, karena ada serigala yang diusirnya pakai ketapel gitu ya. Ya. Nah, ini dia latihan. Pertama, kok lawan raksasa pakai ketapel? Saya nanya sama Tuhan pas itu, meragukan. Terus yang kedua, kenapa disuruh ambil 5 batu licin? Saya selalu pasti karena nggak beriman nanyanya banyak gitu. 5, aduh Tuhan kok kenapa nggak satu aja? Kalau 5 kan gini, satu nggak kena, dua nggak kena, tiga nggak kena gitu kan. Belum ke 5 udah kepancung nih gitu ya. Kenapa harus 5? Terus saya nanya lagi, kenapa batunya batu licin? Kenapa nggak batu yang tajam? Batu tajam kan udah pasti nancep, cek gitu kan. Wah, udah pasti kena mati gitu ya kalau 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 kita pikir gitu ya. Kalau batu licin kan cuma poeng, cuma mungkin cuma benjol gitu kan. Nggak kepikir gimana bisa bisa nancep di kepalanya Goliat itu. Nggak kepikir karena kan itu masa-masa dia lagi doa cari senjatanya gitu ya. Tapi Tuhan tenang aja, udahlah kamu ambil ketapelmu, ambil 5 batu licin, udah datang aja. Know your weapon. Your weapon maybe not as sophisticated as other people's weapon. Maybe your weapon is only cooking misalnya. Untuk memenangkan jiwa, ada yang pakai khotbah, pakai firman, tapi ada yang memenangkan jiwa pakai masakan. Ya, your weapon maybe is not as powerful as that one ya, that guy gitu ya. Yang mau pitch bisnis kayaknya canggih banget. Your weapon is only a simple wording, but powerful, you know. Ya, jadi kita nggak bisa bandingin senjata kita sama orang lain. Jangan iri. Setiap orang gift-nya beda-beda. Setiap orang masing-masing punya panggilan berbeda. So, ketahuilah senjatamu apa and gunakan. Ternyata kita tahu satu batu licin cukup untuk bisa mengalahkan satu Goliat. 4 batu lainnya digunakan untuk mengalahkan raksasa-raksasa lainnya. But faithfulness, knowing your weapon, itu penting. Ya, as simple as that. Gunakan aja senjata yang sederhana itu, ayunkan ketapelmu, ya, dan biar kuasa Tuhan yang menggunakan batu licin yang sederhana itu bisa membunuh
seorang raksasa. Amin ya. Itu nggak mungkin kalau nggak supernatural. Sekuat-kuatnya kita ngayunin, nggak mungkin bisa bunuh. Tapi itu ada kuasa Tuhan yang ada bersama dengan ketaatan Daud yang membuat batu itu membunuh seorang raksasa. So your weapon menurut pikiran manusia simple, tapi di pikiran Allah dia taat, dia setia. Apa yang ada di tangannya aku bisa gunakan. Apapun itu juga aku bisa gunakan untuk melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Amin. So be faithful, know your weapon. Ya, ada satu orang, satu orang ini gagap. Ini saya tinggal berapa lagi? Waktunya berapa lama? Masih lama. 5 menit ya, 5 menit ya. Ini satu orang nih, satu orang. Ini orang, jadi ada satu gereja, dia pengen jual Alkitab. Gereja pendetanya lagi fundraising, mau bangun gereja. Jadi gerejanya melakukan fundraising itu dengan jualan Alkitab. Lalu ada seorang sales asuransi, dia bilang gini, Pak Pendeta, saya bantu jual Alkitab ya. Saya yakin saya bisa jual banyak. Saya biasa jualan asuransi, jadi saya jualan Alkitab ini nggak masalah lah. Saya bisa jualan gitu ya. Lalu orang asuransi ini pergi jualan. Terus ada satu orang lagi. Orang ini gagap gitu ya. Jadi kalau orang ini tahu ya gagap ya, stutter. Dia bilang gini, Pak Pendeta gitu ya. Ini bukan salah jaringan ya, emang ini stutter. Pak Pendeta, saya juga mau jualan Alkitab. Saya bantu ya, gitu ya. Jadi Pak Pendetanya lihat orang jualan Alkitab ini yang gagap ini gimana jualan, ngomong aja susah gitu ya. Tapi di akhir hari itu ya, di akhir minggu itu yang sales asuransi bilang gini, oh saya berhasil jual 20 Alkitab Pak, gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Lalu orang yang terima kasih ya kamu bisa jual 20 Alkitab dan dananya ini untuk pembangunan gereja. Lalu orang yang gagap itu datang sama Pak Pendetanya. Yang jual asuransi itu udah gimana gitu ya. Ini bukan menghina orang asuransi ya. Maaf gitu ya. Maaf gitu ya. Bukan, tapi ini kebetulan ceritanya gitu. Juli jadi jangan itu. Ini lain. Ini bukan Juli gitu ya orangnya. Anyway, lalu yang gagap ini ya datang. Pak Pendeta, ini uangnya. Saya berhasil jual 100 Alkitab. Wah, kaget kan Pak Pendetanya, kaget, salesman-nya itu tadi kaget, kok bisa jual 100 Alkitab? Terus Pak Pendetanya nanya, kamu gimana rahasianya? Kok bisa jual 100 Alkitab? Gini Pak Pendeta, mau ngomong gitu aja tuh ya Pak Pendetanya udah senewen gitu. Jadi gitu ya, saya keliling ke komplek perumahan saya. Saya ketuk pintu satu persatu katanya. Terus saya bilang sama orang yang buka pintu itu, saya jual Alkitab. Kalau kamu nggak beli, nggak apa-apa. Tapi saya akan bacain dari Kejadian sampai Wahyu. Akhirnya dibeli. Udah, saya beli aja daripada dibacain gitu ya. Jadi simple. Mungkin orang menganggap remeh, menganggap hal-hal yang kita punya itu nggak mungkin bisa. But God has a purpose. Every weapon, even though it's a simple weapon, but if it's anointed by God, that weapon kill giants. Whatever you have in your hands, maybe it's simple, maybe people around it says, it's nothing.
But if you give it to God and let God anointed it, a simple slingshot can kill a giant. So know your weapon. Yang terakhir, ya, di ayat yang keempat katakan, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang di padang. Jadi ketika ketemu Goliat ini, si Goliat bilang, ini anak kecil nih ya. Sini, aku akan kasih dagingmu pada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang di padang. Dijawab sama Daud, hari ini juga, Tuhan di ayat 46 ya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Prinsip yang keempat, ya, perkataan iman. Ya. Ini udah diucapin Daud sebelum dia berhasil bunuh Goliat. He has faith, dan imannya itu dikeluarkan lewat perkataannya. Dia udah tahu dia akan bunuh raksasa itu, walaupun dia belum pernah menghadapi raksasa sebelumnya dalam kehidupannya. So if you want spiritual leadership, watch your mouth. Jaga mulutmu. Kalau di mulut kita keluarnya, wah nggak bisa, wah nggak mampu, waduh sulit nih gitu ya, pasti terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi kalau iman kita berkata, nggak ada yang mustahil, pasti bisa, Tuhan mengurapiku, itu yang akan terjadi. Amin. So know your God, know who you are, know your weapon, and have faith, a word of faith coming out from your mouth. Amen. And may your gift of leadership grow in Jesus' name. Saya doain ya, Bapa kami dalam surga, berkati setiap anak-anakmu tempat ini, urapi mereka, pakai mereka lebih lagi. Apa yang sederhana menurut mereka, itu tidak sederhana sama sekali menurut Allah. Rancanganmu sempurna, rancanganmu luar biasa. Kau pakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus, biar namamu ditinggikan, kerajaanmu didirikan, sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Juru Selamat dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saya serahkan. Amin. Thank you Pastor Bill buat sharingnya. Om Margono mau menambahkan atau rangkum sedikit? Ya, yang pertama acting gagapnya bagus sekali, maksudnya layak dapat Oscar. Ya, kalau saya mau tambahkan mungkin ternyata lewat tadi sharingnya Pak Semil, ternyata senjata kita itu nggak selalu apa yang terbaik yang dari kita. Ternyata kalau dari ceritanya tadi, dari kegagapannya, yaitu kelemahannya, itu pun bisa jadi senjata, asal di tangan Allah. Jadi apapun yang ada pada kita, asal kita itu nempelnya sama Tuhan, itu bisa menjadi senjata yang luar biasa. Even kelemahan kita itu bisa Tuhan pakai, luar biasa ya. Tuhan itu selalu dari dulu selalu pakai yang ada apa. Musa adanya apa? Adanya tongkat. Tongkatnya tongkat kayu biasa. Bisa belah lautan, bisa keluarin air dari gunung batu. Ya kan? Asal bersama Allah. Dan tongkatnya terakhir Tuhan sebut tongkatnya Musa itu sebagai tongkat Allah. Bayangin. Apapun yang ada pada kita, kalau kita dekat sama Tuhan, itu menjadi kayaknya apa ya, senjatanya Allah. Ya, itu luar biasanya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu aja sih mungkin saya tambahkan. Thank you banget, Pak Semil. Thank you Coach Margono. Aduh, aku juga diberkati banget dengan sharing, diingatkan kembali kalau
kalau kita semua nih, kalau Pastor Philip kan bilang, kalau kita lihat visi misi GMS itu memuridkan 1 juta murid, 1000 gereja, ya kita ini yang dari sekarang yang sudah ya akan terpanggil untuk juga menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Dan kayak Pastor Mil bilang, senjata kita ini tidak harus dengan mulut atau dengan pandai sharing firman atau dengan pandai berkhotbah, tapi apa aja dari yang Pastor Mil tadi cerita tentang pandai bisa masak atau bisa mendoakan atau caring, sharing. Jadi apa yang sudah aku diingatkan tuh cerita yang 5 roti dan 2 ikan dari sesimpel itu Tuhan juga bisa pakai. Jadi kita nggak harus ditunggu sampai sempurna, sampai hebat baru Tuhan mau pakai. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri kayak Daud dari masa-masa yang susah atau masa-masa padang gurun, kita terus percaya mau dibentuk dan mau diproses oleh Tuhan. Ketika waktunya bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan yang sudah waktunya Tuhan sendiri, kita sudah siap untuk menjawab yes dengan decision-nya kita. So thank you Pastor Mil. So now jadi kita mau buka forumnya juga buat saudara-saudara juga yang lain. Bila ada yang mendapatkan rema atau ada pertanyaan, mumpung kita juga ada dengan Pastor Mil, ada Coach Margono juga. Kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing testimoni, kita persilahkan gitu. Ada nggak yang mau? Mungkin Kadia, kayak Hence ada mau sharing sesuatu atau mau berbagi testimoni apa yang sudah dapatkan gitu. Halo, shalom semuanya. Saya Hence dan ini istri saya Dia. Saya mau sharing sedikit. Ini terjadi kira-kira berapa minggu yang lalu. Waktu itu kaki lutut kiri saya itu kalau turun, saya kerja ini sebagai kurir atau messenger. Jadi setiap bawa barang, setiap turun, naik turun mobil, itu kaki lutut saya itu seperti kayak mau terlepas gitu. Jadi saya ngerasain setiap turun kaki kiri itu merasa nggak enak. Jadi saya ubah gitu loh. Jadi setiap saya turun, saya selalu gunakan kaki kanan. Berapa minggu lalu saya dengar saat teduh, dan kita berdua memang sering dengar saat teduh, di mana di akhir saat teduh itu ada seperti nubuatan lah untuk didoakan tentang tulang. Jadi saya beriman waktu itu, saya pegang kaki saya yang kiri, lutut saya itu, saya percaya. Kadang saya suka bimbang, saya suka bingung apa ini nubuatan buat saya atau buatan buat orang lain. Tapi saya mau ikut aja, percaya klaim bahwa saya juga bisa disembuhkan. Jadi saya pegang kaki kiri saya sembari berdoa. Setelah itu besoknya saya coba turun pakai kaki kiri gitu. Pas saya turun kaki kiri agak mendingan, tapi saya masih ragu-ragu gitu. Nah, saya coba lagi besoknya gitu untuk coba turun dengan kaki kiri. Masih ada sakit, tapi saya percaya pasti ada waktunya Tuhan sembuhkan. Kurang lebih nggak sampai seminggu, itu tiba-tiba saya nggak sengaja satu harian itu turun dengan kaki kiri terus. Jadi lupa gitu loh, kalau itu udah sembuh gitu. Malah sekarang saya bisa bukan turun dengan kaki kiri, malah lompat-lompat gitu. Jadi turun nggak langsung
maksud turun biasa, tapi ini lompat dari mobil gitu, dari tempat saya itu. Dan saya keingat, oh iya ya, waktu itu doanya ternyata buat saya juga gitu. Saya bersyukur saya bisa dengar dan saya bisa merasakan kasih kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Itu saja sharing dari saya. Thank you. Thank you, Oh, luar biasa ya. Kita juga biasanya untuk CG Fellowship kita ini biasa setelah sharing firman kita ada breakout room. Cuman khusus untuk hari ini karena ada kedatangan Pastor Mil, jadi semuanya dijadikan satu. Jadi kalau ada yang mau sharing, mungkin ada pertanyaan buat Pastor Mil, bisa ini saatnya. Kita jarang-jarang loh ini dapat kesempatan Pastor Mil ikut C300 ini. So kalau kita masih punya banyak waktu, kalau ada pertanyaan, kita boleh di-sharingkan di sini. Atau mungkin ada mau sharing apa yang sudah didapatkan dari firman yang tadi dibagikan. Boleh saya sharing? Ya, boleh, silahkan. Ya, Kanani ya. Ya, tadi saya mendengar khotbah Pastor Mil tentang know your weapon. Itu sangat betul sekali. Jika Tuhan berbicara dengan kita, jadi Tuhan itu menaruhkan satu kepastian. Jadi seperti saya ini nggak bisa khotbah, saya ini nggak bisa kepingin bisa menyampaikan firman Tuhan yang teratur begitu, tapi for some reason saya is not pengkhotbah, tapi Tuhan menaruh di hati saya itu pelayanan ke bidang edukasi. Jadi melalui edukasi ini pelayanan saya itu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi kami mendirikan Children Library dan juga scholarship untuk anak-anak di pedalaman yang tidak bisa membayar uang sekolah. Jadi saya sering sebelum pandemik itu bisa 2-3 kali pulang ke Kupang. Jadi saya dan suami saya itu suka ke pedalaman timur. Terus kami ke sekolah-sekolah untuk menanyakan ke sekolah siapa saja yang tidak bisa membayar uang sekolahnya. Dan karena kalau tidak membayar, bukan uang sekolah sih, istilahnya tuh uang komite, itu tidak akan boleh ikut ujian. Jadi kami berusaha untuk pergi ke pedalaman, ke tempat-tempat yang sulit untuk menanyakan siapa saja yang bisa kami lunasi biaya komitenya. Jadi itu yang Tuhan taruhkan ke dalam hati saya. Jadi saya tahu bahwa itu weapon yang Tuhan siapkan untuk saya. Jadi walaupun saya bukan pengkhotbah, walaupun saya bukan orang yang punya pendidikan teologi ya, but weapon saya itu, saya tahu Tuhan taruh di hati saya itu untuk membantu pendidikan di daerah yang kurang bisa dicapai oleh orang lain. Jadi betul kata pastor tadi itu bahwa know your weapon. Kalau Tuhan sudah taruh di hatimu, itu weaponmu, gunakanlah. Maka itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Thank you Kanani buat sharingnya. Wah, bersyukur sekali. Ada lagi? Ada Jennifer ya, Jennifer mau sharing? Ya, boleh. Jadi cuman mau share tentang second point yang tentang know yourself. Jadi kalau buat yang seumuran kayak kita yang umur 20-an ini, kita
consume a lot of social media content and YouTube, and kita jadinya suka compare diri kita sendiri sama orang-orang yang kita lihat di Instagram atau influencer di YouTube. Jadinya kita lupa our own value and our worth. Kita jadi lihat, oh, fame and success and money itu jadinya our value. Kita bukannya malah look at our identity in Christ, that kita ini valuable in God's eyes. Kalau misalnya kita ini anaknya Tuhan, tapi kita jadinya mau mengejar hal-hal duniawi. Nah, jadi yang second point ini jadi kita jadi reminded kalau kita harus selalu ingat siapa kita dalam Tuhan, dan itu sudah enough. Kayak fame, success, or money itu kayak nggak perlu gitu. Soalnya being God's child is already enough. And then Pastor Mil juga mention about Tuhan mau bekerja dalam hidup kita tapi terhalangin. Jadi kita reminded kalau misalnya kita mengejar hal-hal duniawi itu, Tuhan tidak bisa mengerjakan perkara besar dalam hidup kita karena kita terlalu fokus sama hal-hal yang duniawi, yang cuman temporary. Wow, thank you Jen for sharingnya. Keren. Oke, siapa lagi nih? Kita juga di C300 ini juga yang hadir ini mix ya, dari ada yang umur 16, ada yang umur 20, 18, 20, like all the way. Jadi kita CG ini bukan CG buat orang dewasa saja, buat anak muda juga, sampai buat semua umur. Jadi kita semua sama-sama bisa dimuridkan dan sama-sama bisa menjadi pemimpin gitu, tanpa harus melihat usia. Ada lagi yang mau sharing atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas tadi, mau ditanyain lagi, diperjelas? Jangan malu-malu, silahkan. Richard biasanya, Richard. Hai Richard. Shalom. Halo Pastor Mil. Kita pernah ketemu 7 tahun lalu kali ya di SFO. Waktu itu kita bicara di SFO bersama Anda dan keluarga. Wow. Oke. Wow. We spent about half day. Ya, udah lama itu. Oke. Tadi waktu Anda bicara, saya jadi teringat ya, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup saya. Ada 1-2 hal yang membuat saya itu teringat terus, dan itu saya simpan terus dalam itu saya jadikan sebuah, apa istilahnya ya, sebuah milestone dalam hidup saya. Tuhan itu bisa pakai kelemahan kita. Tuhan tentu taruh sesuatu yang positif dalam hidup kita. Kita semua punya talenta. Tapi dalam hidup kita, tanpa kita sadari, mungkin kita punya, contohnya, rasa tidak aman. Itu untuk membuktikan bahwa kita ini masih manusia. Supaya kita tidak sombong. Kita kan nggak mungkin 100%. Nah, hal seperti itulah yang Tuhan bisa pakai juga, yang luar biasanya. Dan saat Tuhan pakai itu, kelemahan-kelemahan kita itu, justru Tuhan tuh mau menunjukkan kemuliaannya dalam hidup kita. Supaya kita nggak lebih sombong, kita lebih tahu bahwa kita itu tergantung sama Tuhan. Jadi, anak saya nih sering ngomong gini, kan kita sering baca Alkitab, atau kita tunjukin, kita cerita tentang kisah Tuhan Yesus ya. Dia sering, Pak, dia kayak gini ke saya, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air ya? Cuma Tuhan Yesus yang bisa ya? Saya bilang, iya. Terus itu Petrus juga bisa ya? Saya bilang, oh iya, Petrus juga bisa gitu. Terus dia bilang, coba dong, aku pengen lihat lagi. Dia bilang gitu. Jadi buat dia tuh hal yang menyenangkan kan, hal yang lucu gitu kan. Kok bisa ya Tuhan Yesus berjalan di atas air? Gitu. Anak ini logika anak umur 3 tahun gitu. Setiap kali dia ngomong gitu, sebenarnya hati saya itu teringat kisah 7 tahun yang lalu. Saya pernah ditolong Tuhan lewat sebuah ayat seperti itu. Jadi waktu itu
saya punya masalah dulu, 7 tahun yang lalu. Masalahnya itu begini, saya di LA. Ya, saya waktu itu bingung, saya ekstrim keputusan saya. Udah Tuhan, saya nggak mau cari kerja deh. Tuhan yang kasih ke saya. Visa saya ini, waktu itu visa saya bisa pelajar. Kalau visanya pelajar, waktu itu OPT, Jeffrey mungkin tahu kan, OPT, kalau 90 hari setelah kita selesai sekolah, kalau kita nggak dapat pekerjaan, apa Jeffrey? Kita harus cabut dari US kan? Gitu kan. Waktu itu saya ekstrim, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu nih, habis ini mau gimana, mau ngapain, saya cuma percaya kalau Tuhan itu bisa melakukan sesuatu, bahkan pekerjaan itu bisa dikasih Tuhan ke depan saya, pluk, gitu loh. Saya berdoa, tapi saya sungguh-sungguh. Jadi saya nggak berani ngomong ke orang karena saya takut diketawain waktu itu. Saya masih bertumbuh kan sebagai orang baru kenal Tuhan. Terus saya lakukan itu ekstrim. Saya doa puasa, saya nggak ngapa-ngapain, nggak cari kerja bener. Udah, suatu hari saya bingung. Saya nggak berani lihat kalender. Karena saya tahu, kalau saya lihat kalender, saya takut nanti iman saya goyang nih. Saya tahu kelemahan saya di mana. Gitu. Terus, suatu hari, entah kenapa itu udah terlalu lama, tinggal kurang dari sebulan, saya udah kerasa ini, wah, bener nggak ya aku percaya Tuhan kayak gini ya? Agak bingung. Akhirnya malam itu saya lihat kalender. Bener kan? Begitu saya lihat kalender, malam itu habis saya. Nangis saya. Saya sendirian nangis di ruang tamu tempat kos-kosan di LA waktu itu. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, saya takut sebagai manusia, tapi karena ini rasa tidak aman saya, Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong saya. Itu dini hari ya. Saya buka Alkitab kayak orang bingung kan. Saya nemu itu yang Tuhan bilang, Yesus berjalan di atas air, jam 3 pagi, dini hari, lalu Petrus bertanya, siapakah engkau? Tuhan bilang, ini aku. Tuhan, kalau betul itu engkau, biarkan aku juga berjalan di atas air. Lalu Petrus berjalan di atas air, saat ada tiupan angin, dia takut, dan dia tenggelam. Itulah diri saya, persis seperti itu. Begitu ada sesuatu yang rasanya itu mengancam, begitu saya lihat kalender, langsung iman yang kelihatannya tadi itu, iman yang seperti Daud, langsung berubah jadi iman seperti orang Filistin yang Goliatnya ditebas, lari tercerai-berai. Itulah saya, lemah sekali. Itulah manusia. Saya kalau ingat, saya senang sekali karena itulah titik-titik di mana Tuhan pakai kelemahan-kelemahan ini jadi sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan itu menunjukkan siapa Dia dalam hidup kita. Hari itu juga, sorenya saya dapat email dari dulu teman kerja waktu saya intern. Dia bilang, Richard, ada orang nih mau interview kamu, temanku nih. Gitu. Langsung saya diinterview. Dalam beberapa minggu lah saya langsung berangkat ke San Jose. Langsung saya masuk ke pekerjaan saya yang di San Jose itu. Waktu itu saya kerja di Intel. Langsung saya masuk jebret, itu doang. Jadi proses semua background check itu cepatnya luar biasa. Rekan saya yang butuh 3 bulan background check saya cuma 3 minggu. Plus, hari pertama saya masuk kerja itu hari terakhir OPT saya masih berlaku. Itu, kalau saat itu terjadi masalah, green card saya dan semua segala macam sampai hari ini, kena masalah semua. Gitu. Hanya karena masalah imigrasi. Kalau saya ingat ya, ini saya sharing aja. Kebetulan Pastor mulai cerita tentang Daud. Tadi saya ingat-ingat gitu kan. Terus anak saya sering ngomong, Petrus berjalan di atas air. Saya cuma mau bilang bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tahu persis di mana kelemahan kita, titik-titik di mana yang rawan. Bahkan kita itu kadang nggak tahu kelemahan kita di mana. Tapi Tuhan itu tahu persis itu. Asal kita cukup sensitif, asal kita mau untuk mau untuk Tuhan bekerja, asal hati kita tuh kita taruh di tempat yang pas supaya Tuhan bisa masuk, Tuhan bisa pakai. Saya rasa tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Segala kesulitan, segala tantangan, segala permasalahan, segala hal yang di luar kontrol kita, itu semuanya ada di kontrol
ada kontrolnya ada di tangan Tuhan. Pintu mau terbuka, pintu mau nggak ada yang bisa menutup, pintu yang tertutup nggak ada yang bisa buka lagi. Thank you. Thank you, Richard. By God's grace ya. Thank you. Lagi, mungkin Gabriela mau sharing? Ada yang mau di-sharingkan? Belum, masih mikir. Nggak apa-apa. Mungkin Faris, Ciandriani ada yang mau di-sharingkan? Ya mungkin cuma ya pertama thank you banget Pak Samuel, salam kenal nih. Thank you buat sharingnya, jadi berkat buat kita juga buat semuanya di sini. Mungkin tadi cuma mau nanggepin pas Pak Samuel cerita soal apa value US dollar gitu yang dihancur-hancurin tapi tetap sama. Mungkin exceptionnya di Indo kali Pak Samuel. Kalau di Indo kita ke falas nggak ada yang mau terima. Tapi joking aside, mungkin yang ngena banget buat saya itu ya soal identity ya. Jadi know yourself itu benar-benar kritikal, karena kalau kita udah di workforce itu kita lihat bahwa identity kita itu selalu di-shape sama orang. Gitu. Jadi kita kayak diminta untuk jadi perform, atau kita harus jadi something yang mereka define buat kita. Gitu. Supervisor kita, mungkin kerjaan kita itu selalu akan force kita to be someone. Mungkin yang benar-benar critical buat kita itu bahwa kita harus remind ourselves itu kita ini siapa gitu. Mungkin saya ingat pas cerita Joshua sama Caleb pas mereka dikirim untuk jadi spy untuk kasih report bahwa tentang Promised Land itu, pas mereka balik kan mereka kasih report gitu. Yang 10 orang lain itu pas mereka kasih report mereka bilang oh bangsa kita di mata bangsa itu adalah kita seperti orang kecil lah, maksudnya kita benar-benar mereka itu lihat kita itu sebagai nothing gitu. Jadi sebenarnya itu kayak kalau saya lihat itu banyak dalam kehidupan kita itu kita lihat identity kita itu kita nggak sadar gitu. Kita being defined by other people, being defined by the work, being defined by surrounding gitu. Jadi karena itu setiap pagi itu saya juga coba ingetin gitu, siapa kita di dalam Tuhan gitu. Jadi benar-benar try to be cognizant, be mindful lah. Masa kita harus tahu kita ini son of the Most High God, kita ini accepted, kita ini love, kita nggak perlu do more to be accepted by God or by other people, but as long as that we know who we are too, I think we should be fine gitu. God is pleased with us if we do that gitu. Jadi itu yang benar-benar kayaknya ngena banget gitu. Thank you, Ko. Kita masih ada waktu buat 1-2 orang lagi kalau ada yang mau sharing, bertanya. Atau mungkin si Helen on speakernya? No, okay. Ada? Can I share? Yes, Nisin, silahkan. Go ahead. You wanna share in English or you wanna share in Indonesian? Aku kayak pakai Inggris deh, or maybe like mix. Okay, that's fine. So like basically I'm gonna share like about the last point yang perkatakan kataan iman, cause like recently gitu I've been having like a weird kind of headache gitu, and like I prayed about it, terus like the next day like it did get better, tapi kayak recently it came back again, and so you know I felt like worried and everything, and then terus tiba-tiba kayak just like searching up like oh what's causing this gitu and everything, and then after today's sharing it just like God reminds me like to like you know not get caught up in my own thoughts, but to rely on Him instead, like to continue to like keep faith that He will like heal me eventually gitu. And yeah, sorry, I'm gonna like trying to process how to say things. Ada lagi? But yeah, basically it's just like I just wanted to say like I just get reminded again to like you know just continue to like keep faith gitu and not like get caught up in my own worries or thoughts. Yeah, thank you. Thank you, Nisin. Thank you for sharing.
Ini Jennifer atau Rema ada question? Profesor Mil? Aku dah yang mana. Iya kamu aja. Udah ke unmute. Aku mau tanya, Pastor Mil, kan kita kan jadi orang harus seperti termostat, nggak boleh jadi termometer, jadi harus bisa mengontrol keadaan, bukan dikontrol keadaan. Tapi gimana kalau keadaan kita itu dikontrol, contohnya orang tua kita? Kan kalau karena kita masih living under our parents' roof, harus respect sama decision mereka, sama apa yang mereka suruh kita. Tapi what if we have that conflicting Tapi bukannya rebel juga loh. Iya, bukan. Ya. Contoh apa? Dilarang apa? Nggak boleh apa misalnya? Ada contohnya nggak? Contohnya apa ya? Ya, saya kasih contoh ya, kalau enggak ya. Ya, kan my parents waktu lalu belum terima Tuhan ya. One of the reason nggak terima Tuhan, belum terima Tuhan. Jadi ketika saya lulus, I decided to become a full timer in the church. Dan itu dapat tantangan gitu ya, karena satu memang nggak cocok lah dengan apa yang mereka inginkan gitu kan. Nah, so what I did is of course ya tentunya talk nicely to them, ya bicara dengan baik-baik sama papa, mama gitu ya, bahwa saya punya kerinduan pengen jadi full timer waktu itu di gereja, karena what they have in mind, mereka sekolahin saya jauh-jauh di Amerika, ya seharusnya jadinya pengusaha atau paling nggak nerusin usahanya mereka, ya. Nah, ketika itu terjadi, saya coba ngomong nicely, and then saya bilang sama mereka, give me time to prove that I can do this and I can live with all the consequences yang mungkin datang dari pilihan saya. Ya, jadi give me time, minta waktu. Karena yang mereka khawatirkan ketika saya jadi full time kan tadi itu, nanti makan apa, masa depan kayak gimana, gaji nggak jelas gitu ya. Buat mereka yang itu jelas dan mereka pengen of course yang the best buat saya gitu ya. But I speak nicely to them, dan akhirnya mereka kasih izin gitu ya, sambil juga istilahnya mereka juga berdoa menurut kepercayaan mereka gitu ya. Ntar juga balik lagi anak gua nih pasti ke jalan yang benar menurut mereka gitu ya, karena saya dianggap sesat gitu ya. Karena kerja di gereja. My mom and my dad still Buddhist at the time, and then itu jadi langkah pertama speak with respect and love. Yang kedua, walk consistently. Ya, jadi saya tunjukkan ketika melakukan itu, hidup saya itu berbuah dan jadi berkat. Nah, kalau ceritanya di Daniel, itu Daniel kan begitu, melawan kehendak raja, ya kan? Kasih aku makanan yang bukan makanan raja, tapi aku buktikan bahwa aku sanggup. Nah, jadi saya belajar dari Daniel. So, to walk consistently, not eating the kings prepared by the food prepared by the king gitu ya. Jadi live simply. Daniel makannya vegetarian ya, jadi cuma makan sayur-sayuran gitu ya. Tapi at the end di ceritanya Daniel itu dikatakan Daniel dan teman-temannya itu 10 kali lebih pintar dibanding yang lain. Nah, biasanya kita rebel tapi nggak ada fruits-nya. Ya, atau kita bukan rebel lah tadi ya, kita melawan atau tidak sesuai dengan kehendak yang diminta oleh orang tua kita, tapi hidup kita nggak jadi kesaksian, hidup kita nggak fruitful, hidup kita nggak jadi berkat, gitu ya. Nah, saya belajar seperti Daniel, supaya 10 kali lebih pintar dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi in my case, gitu ya, saya punya adik 4, ya. Adik saya 4, saya anak nomor 1.
Ya, saya lihat adik-adik saya sukses satu-satu demi satu, sukses lah, kerjaannya bagus semuanya gitu ya. Saya yang istilahnya paling susah ya. Kalau orang tua kan lihatnya materi ya, saya nggak saya paling yang istilahnya minimalis. Termnya saya sederhanakan gitu ya, minimalis. Jadi kalau adik saya furniturnya itu wah grand gitu ya, saya desain furniturnya minimalis. Bukan desainnya sih, jumlahnya minimalis. Hanya aja satu sofa sederhana. If you come to my brother's house, ya TV-nya besar-besar, tipis-tipis gitu ya. Kalau di rumah saya TV-nya kecil, tebal-tebal ya, pakai konde di belakangnya, gitu ya. Jadi simple life gitu ya. Jadi tapi something kalau diukur secara financially, memang saya nggak bisa, saya nggak bisa dibandingkan sama mereka. Tapi satu hari orang tua saya, singkat cerita ya, ketika dedikasi anak saya yang pertama, Chloe juga ada nih ternyata di sini gitu ya, di Zoom-nya. Waktu dedikasi anak saya yang pertama, Chloe, ke gereja, orang tua saya terima Tuhan di sana. Both of my parents, my mom and my dad. Ketika pulang makan, setelah mereka menyerahkan diri mau dibaptis, I asked them di rumah lagi makan. Papi, Mami, tadi terima Tuhan kenapa gitu ya? Firman-Nya menyentuh. Mama saya bilang, wah, saya nggak ngerti firman Tuhannya apa. Saya bingung gitu ya. The worship is powerful, menyentuh hati gitu ya. My mom said, oh, I don't understand the worship, karena dia belum pernah ke gereja, dia itu pertama kali ke gereja gitu. Jadi nggak ngerti lagunya gitu. Terus, and then why you come and give yourself to God? Gitu. Saya bilang, kenapa maju dan terima Tuhan? Saya bilang gitu ya. Mama saya cuma jawab simpel gini. Karena Mami lihat kamu punya sesuatu yang adik-adik kamu nggak punya. Adik kamu punya uang, tapi kenapa keluarga kamu lebih bahagia dibanding keluarga adikmu? Dan Mami mau itu. Nah, itu 10 kali lebih pintar itu harus di-define di dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma istilahnya bertentangan, tapi kita tidak menunjukkan buah di dalam keputusan yang kita ambil, kita akan jadi batu sandungan. So be consistent. Say it with respect and love. Do it consistently and be fruitful. Become a blessing. Become a blessing to them. Hingga hari ini saya berjalan di dalam rancangan Tuhan. Orang tua saya, papa mama saya itu saya yang baptis. Ya, jadi it's a honor, it's a privilege buat saya sebagai anak bisa baptis orang tua, itu luar biasa gitu ya. Jadi saya ngucap syukur sama Tuhan gitu ya. Ya, so if saat ada momen di dalam kehidupan Anda yang orang tua Anda mungkin katakan, mungkin orang tua kamu ngomong, udah kamu gini aja gitu ya. If it is against God's word, kalau itu melawan perintah Tuhan, firman Tuhan gitu ya, jelas-jelasan jangan diikutin. Nah, tapi ketika mau mengambil jangan ngikutin, itu melangkahnya harus pakai wisdom, pakai hikmat ya, sehingga nggak melukai hati dan diterima dengan baik. Dan kadang perlu waktu untuk mereka bisa mengerti ya. Time will tell, time will prove that your decision is the right one. Mungkin itu bisa membantu, karena nggak ada case-nya, saya kasih case saya, tapi kalau ada case-nya nanti mungkin bisa diatur lain waktu, mungkin kita bisa ngobrol ya. Di LA aja ya ngobrolnya. Kamu di LA ya? Iya, benar. Ya, kalau di LA, saya emang itu alasan saya supaya bisa ke LA. Silahkan, Pak Samuel. Okay. Thank you, Pak Samuel. So I hope it explains ya a little bit. Oke, so thank you Pak Samuel, thank you Jennifer. So last call ada lagi sebelum kita tutup fellowship kita hari ini, ada lagi calling once, calling twice, calling thrice. Oke. Sebelum kita tutup ya, saya mau kasih pengumuman aja buat C300 ini. Jadi hari Minggu ini November tanggal 14 kita akan ada fellowship onsite bareng
formatnya kita nonton bareng dari kebaktian ibadah GMS Surabaya Barat. Jadi buat minggu ini bersama Pastor Philip, seri pengajaran Roma. Jadi kita akan berkumpul di Gereja BLCC di Cino. Bagi Anda yang belum mendapatkan informasi bisa hubungi saya atau istri saya Naomi. Kita juga ada persebarannya juga buat alamat dan waktu. Jadi kita biar bisa nggak cuma ketemu lewat Zoom, tapi kita juga bisa ketemu face to face on-site bersama di daerah Cino. Jadi ini yang untuk yang tinggal di daerah Southern California dekat Los Angeles, ini bisa kumpul bersama. Jadi itu aja pengumumannya. Habis ini saya minta Kotirto Cigebi untuk closing praise and worship-nya, lagu penutup, dan Pastor Mil buat doa berkat penutup. Thank you. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman dari CG USA yang ada di West Coast ya Tuhan. Berkati semua teman-teman di tempat ini, supaya panggilan Allah, panggilan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap pekerjaan mereka akan diberkati, mereka jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang mereka perbuat pasti bisa berhasil ya Tuhan, diberkati pada saat mereka masuk, diberkati pada saat mereka keluar. Rumah tangga mereka penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih setia dari Allah Bapa. Berkati mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Oke, sorry sebelum kita bubar, kita mau foto dulu ya sebentar ya. Kita yang bisa nyalakan kameranya, tolong dinyalakan kameranya. Kita foto sebentar. Mumpung ada Pastor juga. Oke. Mulai ya. Nanti aku akan ngambil 2 kali. Ada dua screen. So yang pertama, oke. Oke, ready? 1, 2, 3. Sip. Satu lagi ya. Jadi 1, 2, 3. Oke. Alright. Thank you semua. Thank you Pastor Mil. Thank you Kotirto, Cigebi, Gamacugono. Thank you. Thank you semua.